Daripada mini PC kayak gini mahal, mending rakit PC, ya kan? Kenapa harus ada mini PC? Ini cukup menarik karena banyak orang yang masih berpikiran kan harganya mahal. Dengan duit yang sama, kita bisa ngerakit PC dengan spek yang jauh lebih kencang yang nantinya bisa dipakai buat ngegame berat, dipakai buat kerja berat, bikin animasi, bikin game 3D atau bikin desain mall gitu, gedung 10 lantai, 50 lantai, 3D juga semuanya. Itu butuh PC yang memang powerful, bre. Kalau kita lihat dari sisi itu memang bener sih. Yang jadi masalah adalah sebagian besar pengguna PC bukan gamer kelas berat dan juga bukan pekerja animasi kelas berat, bre. Jadi kesalahan sebagian besar orang saat mau ngasih saran ke orang lain itu adalah melihat sesuatu dari sudut pandang dia sendiri. Apalagi kalau udah masuk kategori kaum mendang-mending. Dikiranya semua orang kayak mereka yang kesulitan uang, coy. Jadi dengan duit yang ada kalau bisa dimaksimalkan dapat performance yang bagus. Nah, yang jadi masalah adalah bagus menurut mereka adalah bagus dipakai ngegame. Salah besar. Semua produk itu dibuat dengan pangsa pasar yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kira-kira siapa sih yang butuh pakai mini PC? Saya kasih fun fact dulu bahwa semua hal seberat apapun pekerjaan yang bisa kamu lakukan di PC ini adalah PC dengan harga sekitar 25 jutaan barusan saya rakit kemarin. Ini kalau kamu bisa melakukan sesuatu di sini, gaming misalkan, semuanya juga bisa dilakukan di mini PC ini dalam batas tertentu. Artinya kalau di sini dapat FPS tinggi, di sini bisa, tapi FPS-nya nggak setinggi di sini. Tapi kalau dibalik, yang bisa dilakukan mini PC ini tidak akan mungkin bisa dilakukan sama PC rakitan. Tahu nggak ini gambar apa? Ini namanya adalah cubicle. Satu kotak itu adalah satu ruang kerja untuk satu orang. Dan ada banyak sekali kantor di mana satu lantai itu bisa terdiri dari puluhan cubicle. Anggap aja satu lantai ada 30 cubicle kayak gini. Sekarang bandingin dengan gambar ini. Ini adalah warnet. Yang di atas itu adalah PC-nya, bre. Dan yang masuk gambar ini cuma ada 7 unit PC. Sekarang bayangin kalau kita butuh 30 PC untuk 30 cubicle. Angka 30 itu nggak gede loh. Dulu tempat saya kerja sempat ada yang satu lantai itu lebih dari 30, mungkin sekitar 40 atau 50-an orang dalam bentuk cubicle juga. Sekarang bayangin sendiri kamu harus menyediakan 30 unit PC yang normal kayak gini. Ada berapa banyak ruang yang kamu butuhkan untuk nyimpen PC-nya. Sekarang bandingin sama mini PC ini. Di atas meja ini kalau saya mau nyusun PC begini dengan tinggi segini, yang muat di meja berarti 1, 2, 3, 4 mungkin bisa muat 4 PC. Tapi kalau mini PC ini dia saya tumpuk, seukuran casing ini bisa muat kurang lebih 10 mini PC. Jadi di atas meja ini aja saya bisa muat mungkin 50 atau 60-an mini PC, bre. Dan ini adalah alasan pertama. Hemat ruang, dan hematnya nggak main-main. Jadi kalau kita hanya berpikiran lewat sudut pandang kita sendiri bahwa beli PC itu cuma satu dan dipakai selamanya, ini adalah kesalahan terbesar karena ternyata tadi ada banyak pihak yang sekali beli itu butuh sampai puluhan bahkan ratusan PC. Jadi akhirnya mau semahal apapun harga mini PC ini tetap akan ada yang beli. Jadi pasarnya jelas. Pasar utamanya adalah bukan kita yang budgetnya terbatas cuma 6 juta terus mau ngerakit PC 6 juta konsultasinya 6 bulan untuk setelah itu pas mau beli barangnya nego 50% harga. Kantor yang mau beli beginian nggak mikir, bre, langsung bilang oke, order 100 unit, selesai perkara. Alasan berikutnya adalah efisiensi daya, dimana kalau kita ngitung cuma antara satu PC dan satu mini PC selisihnya nggak terlalu banyak, cuma beberapa puluh ribu kali ya. Tapi begitu dikaliin 30, kaliin 50, kaliin 100, angkanya langsung meningkat eksponensial. Mini PC ini yang terakhir saya tes kemarin, dia kalau dipakai buat kerjaan yang tidak mengharuskan dia kerja 100%, misalkan bukan untuk ngerender, jadi buat ngetik, buat browsing dan kerjaan ringan lainnya, itu dia makan listrik nggak sampai 20 watt, hitungannya belasan ya. Dan begitu dipakai ngerender, dia makan listrik cuma sekitar 40-an watt. Sedangkan PC kayak gini dipakai buat kerja ringan-ringan aja, itu mungkin ya bisa hampir nyentuh 100 watt kali ya. Salah satu PC saya di sini yang speknya lebih tinggi, itu dia 100, 150, bahkan kalau dipakai ngerender bisa sampai 450 watt, bre. Sedangkan untuk experience
dengan saat pakai kerjanya ini hampir nggak ada bedanya. Kamu pakai yang PC gede kayak gini, let's say tadi untuk kerjaan ringan dia dengan gampangnya menyentuh 100 watt, dengan yang cuma 15 watt itu nggak ada bedanya. Jadi bukan yang kecil ini akhirnya ngetiknya jadi nge-lag nih, terus atau mau browsing dia loadingnya lama. Enggak juga, soalnya sekarang mini PC udah kenceng-kenceng coy. Jadi kalau mau dihitung selisihnya 20 watt dan 100 watt lah, katakanlah selisih 80 watt. Dengan pemakaian 8 jam sehari bisa hemat 640 Wh. Kalau dikali 30 unit per hari bisa hemat listrik hampir 20 kWh. Dalam sebulan, let's say 25 hari kerja bisa hemat 500 kWh. Kalau setahun bisa hemat hampir 10 juta rupiah hanya untuk listrik doang, dan itu baru 30 unit. Sedangkan kalau sering dipakai ngerender kerja berat itu selisihnya bisa jauh lebih besar lagi. Kayak tadi yang saya bilang, ini nggak sampai 40 watt tapi PC yang gede yang pakai GPU mahal gitu ya bisa sampai 400 watt lebih. Iya sih, untuk ngerender memang bisa lebih cepat kalau kita pakai PC yang gede gitu ya. Tapi dengan kapasitas kerja sebagian besar orang yang tidak terlalu berat, katakanlah pakai PC gede ini ngerender butuh waktu 3 menit, sedangkan pakai yang ini butuh 15 menit. Oke, ada selisih 10-12 menit. Tapi ya nggak masalah sih. Artinya nggak masalah adalah selisih penghematan listriknya gede banget. Jadi katakanlah dalam satu hari ada selisih waktu ngerender 10 menit atau 20 menit, kayaknya banyak orang yang akan milih ini kali ya. Alasan berikutnya adalah troubleshoot. Siapa yang pernah ngalamin ngerakit PC dan error? Kayaknya 100% orang yang ngerakit PC pasti pernah ngalamin. Bahkan bukan hanya di tengah-tengah pakai, baru selesai ngerakit nggak mau nyala, itu adalah hal yang sudah biasa. Kayak PC ini kemarin habis dirakit bisa normal, tapi besoknya mau di shoot lagi ternyata nggak mau nyala bre. Harus troubleshoot. Belum lagi PC yang saya pakai buat kerja, tadi malam dipakai terakhir dimatiin bisa, paginya mau dinyalain blue screen dong. Sampai akhirnya butuh waktu lebih dari 1 jam untuk beresin PC yang saya pakai yang tadi malam baik-baik saja itu ya. Nah sekarang bayangin kalau itu terjadi di 30 unit PC. Begitu PC-nya nyampe di kantor, dipasang, nggak mau nyala. Dan bukan cuma satu, tapi 30-30-nya. Bayangin sendiri betapa ribetnya. Udah gitu error di tengah jalan. Iya kalau cuma satu. Kalau semuanya error bersamaan gimana? Nah, tapi kan nggak mungkin kalau semuanya. Iya memang nggak mungkin, tapi kalau sampai terjadi katakanlah 5 atau 10 unit lah, tetap aja ribet. Kenapa? Karena tenaga IT di kantor nggak mungkin ada terlalu banyak bre. Dari 30 orang tadi mungkin IT-nya cuma 1 atau 2. Gimana caranya mereka ngeberesin PC segitu banyaknya kalau sampai terjadi error? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk itu, dan ada banyak orang yang nggak bisa melakukan pekerjaannya. Ah bang, memangnya mini PC nggak bisa error? Iya semua hal itu bisa error ya, tapi kalau mau dibandingin untuk PC rakitan tadi dalam waktu 1 minggu ini aja saya sudah menghadapi banyak error dari 2 PC. Ini akhirnya harus gonta-ganti RAM, terus yang sana juga sama untuk akhirnya bisa nyala lagi pakai RAM yang aslinya. Sedangkan mini PC yang kecil ini adalah mini PC paling tua yang pernah saya pakai. Jadi ini speknya nggak tinggi, terus dipakai kerja ya setiap hari, nggak pernah error sama sekali. Jadi dia sempet RAM-nya saya upgrade, SSD-nya saya upgrade, nggak error, jadi langsung bisa nyala. Terus selama dipakai juga nggak pernah ada kendala sedikit pun. Blue screen nggak pernah, nggak mau nyala pernah. Jadi tombol powernya dipencet nggak bisa, sampai akhirnya mesti saya jumper. Jadi saya buka, terus saya solder sendiri aja daripada nyari switch-nya susah, kecil banget soalnya. Terus udah nyala. Jadi yang rusak cuma tombolnya doang. Sisanya secara fungsional gak pernah bermasalah sama sekali. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kantor, karena setiap detik, setiap menitnya itu ada hitungan duitnya coy. Terus lagi untuk menyelesaikan troubleshoot, seperti yang kita tahu untuk PC itu kita harus kanibalin. Jadi misalkan nggak mau nyala, dites satu-satu nih, RAM-nya dicabut, ganti RAM lain bisa atau enggak. Oh masih nggak bisa, GPU-nya cabut, ganti yang lain. Terus yang dicabut ini dipasang di tempat lain dulu. Bayangin untuk 30 PC ada berapa banyak part yang kita harus persiapkan untuk ngetes tadi. Setelah itu urusannya adalah oke, udah ketemu nih RAM-nya yang rusak. Habis itu mesti gimana? Apa iya kalau kita beli RAM baru dipasang di sini pasti akan nyala? Kayaknya enggak juga kali ya. Pokoknya ribet banget lah kalau yang namanya PC rakitan. Kalau sendirian masih oke, tapi begitu dikaliin puluhan unit, masalahnya jadi berkembang dengan sangat luar biasa dan akan sangat sulit untuk dihadapi. Jadi ada banyak kantor yang saking nggak mau ribetnya, untuk PC aja mereka nggak mau beli tapi pakai sistem sewa. Sewa ini maksudnya adalah
yang menyewakan itu punya tanggung jawab untuk punya spare barang. Jadi begitu saya ada 1 unit nih error, ini saya nggak mau pusing-pusing untuk benerin, jadi tinggal telepon sama orangnya, Mas ada PC saya 2 unit error, tolong dikirim gantinya. Dan udah hari itu juga yang menyewakan akan datang bawa 2 unit PC baru, yang ini dibawa pergi, yang 2 dipasang dan harus langsung nyala. Time is money dalam sebuah perusahaan adalah hal yang benar-benar nyata. Saya kasih contoh satu teman saya zaman dulu kerja, itu dia gajinya gede banget bre, 1 jam dia kerja itu digaji 200.000. Dan kalau dia udah datang sampai ke kantor, itu tarifnya udah jalan, argonya udah jalan. Masalah ternyata di kantor lampunya mati atau PC-nya error, itu bukan kesalahan dia. Jadi dia datang nggak bisa kerja tapi tetap digaji. Jadi kalau sampai ada orang kerja, PC-nya error dan akhirnya dalam 1 hari itu nggak bisa kelar, kantornya rugi 1,6 juta. Sekarang kaliin 30. Walaupun kita akan bilang kan nggak mungkin kalau 30-30-nya rusak. Iya nggak mungkin, tapi pertanyaannya adalah bisa nggak itu terjadi? Dan jawabannya pasti bisa. Jadi zaman dulu setiap kali ada pelatihan safety biasanya, itu pertanyaannya cuma satu. Mungkin nggak ini terjadi? Selama jawabannya mungkin, walaupun prosentasenya kecil banget mungkin 1%, berarti kita harus ada cara pencegahannya. Jadi kalau ditanya mungkin nggak 30 PC mati bersamaan, ya jawabannya pasti mungkin, walaupun prosentasenya kecil. Nah yang kecil itu tadi bisa membuat perusahaan rugi mungkin ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah, karena nggak akan bisa diselesaikan dengan cepat kalau rusaknya langsung seketika banyak banget. Jadi kurang lebih itulah gambaran kenapa mini PC masih ada dan kenapa tidak akan pernah bisa tergantikan oleh PC desktop yang rakitan. Jawaban singkatnya udah saya bocorin di awal video tadi, bahwa semua hal yang bisa dilakukan oleh PC rakitan bisa dilakukan oleh mini PC zaman sekarang. Kenapa zaman sekarang? Karena zaman dulu nggak bisa. Speknya yang bisa masuk ke dalam kotak sekecil ini itu udah pasti nggak terlalu gahar. Tapi sekarang udah beda banget. Di dalam mini PC sekecil ini prosesornya udah canggih, GPU-nya walaupun integrated untuk dipakai kerja juga udah cukup, dan yang pasti listriknya bisa hemat banget. Jadi kalau kamu nggak percaya, coba aja di sini main Cyberpunk, di sini juga bisa main Cyberpunk walaupun kualitas grafisnya rendah dan FPS-nya nggak terlalu tinggi. Dipakai editing video bisa, ngerender juga bisa, walaupun tadi di sini butuh 5 menit, di sini 15 menit. Jadi semua yang ada di sini ada di dalam barang sekecil ini. Tapi begitu dibalik, yang bisa dilakukan sama ini nggak akan mungkin bisa dilakukan sama PC rakitan. Kalau nggak percaya, coba kamu rakitin dengan uang yang sama, cari prosesor, cari RAM, cari hard disk dan GPU, whatever apapun yang kamu mau untuk bisa jadi PC dengan performance yang tadi. Bisa dipakai ngegame walaupun terbatas, bisa dipakai buat ngedit video dan pekerjaan lainnya, tapi ukurannya harus sekecil ini. Dan konsumsi dayanya nggak boleh lebih dari 40 watt. Gimana? Bisa nggak?